saya dengar waktu mau maghrib ya, itu suara-suara kayak hutannya tuh macam hidup Bang. Jarang banget dengar suara klakson. Iya benar. Ya. Selama kami dari Kumai, dari Pangkalan Bun sampai sekarang di sini di Sungai Hulu Utara, jarang sekali dengar klakson. Paling cuman 5 atau Jarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Marudai, ketemu lagi sama saya Reza di sini. Seperti biasa Marudai Podcast pada hari ini kita lakukan syuting di Studio Suhu. Dan seperti biasa Marudai Podcast didukung penuh oleh Apindo Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada 2 orang narasumber pada hari ini, tentunya akan memiliki kisah-kisah tersendiri. Seperti biasa, khas Marudai Podcast akan mengungkap ataupun mengangkat hal-hal unik yang terjadi di sekitaran kita, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada 2 orang narasumber yang saya hadirkan, ini bukan main-main nih. Abang-abang 2 orang ini dari jauh, yang pastinya bukan dari Banua kita, bukan juga dari Banua 6 ataupun dari Banjar sana, bukan. Mungkin ada baiknya nih perkenalan dulu nih buat abang-abang yang sudah berkenan hadir di Marudai Podcast pada kesempatan siang hari ini ataupun pagi ataupun malam kapanpun Anda menonton siaran podcast Marudai pada kesempatan hari ini. Monggo Bang, pertama nih yang pakai topi koboi dulu mungkin. Abang, namanya Bang? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Pamarli. Andi Pamarli. Andi Pamarli, saya dari Aceh. Dari Aceh ya, Pak? Ya, Aceh Tamiang itu Kabupaten Aceh Tamiang, itu pintu masuknya Aceh untuk di lintas timurnya. Oh gitu, ya dari Aceh. Oke, Bang Andi tadi ya? Oke, Bang Andi dari Aceh. Yang satunya apa? Saya Thomas dari Tangerang. Bang Thomas dari Tangerang. Nah, ada Bang Andi, ada Bang Thomas. Mungkin rekan-rekan Marudai, bubuhan pian semuaan bertakun-takun ya. Ada apa gerangan? Sekedar review ataupun sedikit bocoran bahwa Bang Andi dan Bang Thomas ini mereka berdua melakukan bersepeda keliling Indonesia. Aplaus dulu dong. Nah, bersepeda loh rekan Marudai. Bersepeda keliling Indonesia, dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah Bang Thomas dan juga Bang Andi ada di kabupaten kita, jadi kenapa tidak sekalian saja kan kita ajak ke sini, kita wawancara sekedar sebagai motivasi dan mungkin juga tentunya berbagi pengalaman tentang bersepeda. Ya benar ya Bang ya, bersepeda keliling Indonesia ya Bang ya. Oke. Sebagai pertanyaan perdana dulu nih. Nih, kenapa nih kok tiba-tiba muncul memilih sepeda sebagai sarana untuk keliling Indonesia? Monggo, terserah nih Bang Thomas atau Bang Andi. Kenapa memilih sepeda, Bang? Kalau saya emang basicnya pesepeda gitu ya. Basicnya pesepeda, jadi emang perjalanan touring saya itu dengan sepeda aja gitu. Nah, jadi sebelumnya saya keliling Sumatera, lintas timur dan pulang lintas barat. Nah, disitulah saya ketemu sama Bang Andi. Waktu melintas Aceh Tamiang gitu, sebenarnya gitulah. Nah, jadi awalnya dari di lintas Sumatera dulu ya Bang ya? Gitu. Belum tercetus untuk keliling-keliling Indonesia belum? Belum, tapi memang sudah ada di pikiran saya gitu. Suatu saat saya akan melakukan perjalanan lagi. Oke, di situ ketemu dengan Bang Andi. Bang Andi juga mungkin komunitas sepeda juga atau bagaimana nih jadi bisa ketemu sama Bang Thomas? Kalau pertama ketemu sama Bang Thomas itu waktu dia ke Sumatera ya, dia masuk Aceh, terus saya portal lah istilahnya, saya portal, saya ajak rumah
bermalam di rumah semalam, dan dia terus melanjutkan ke Sabang, ke 0 km Indonesia. Sabang, iya. Oh, 0 kilometer ya. Terus di saat itu juga saya sedang melakukan perjalanan motor. Oh, motor nih ceritanya nih. Terus saya ke Sabang dan dia juga ke Sabang. Dia naik sepeda, saya naik motor. Nah, suatu saat itu saya lagi naik motor di Jawa, memang karena statusnya COVID dan nggak bisa kemana-mana, saya memutuskan buat balik. Nah, dan dalam perjalanan saya balik ke Aceh itu saya sempat ada perbincangan lah kalau pengen jalan bersepeda berdua tandem. Karena sebelum saya naik motoran, saya juga sudah pernah berkeliling Indonesia di era tahun 2015. Oh, 2015 juga pernah 2015 saya keliling Indonesia tuh 31 provinsi. Sarananya Sepeda. sepeda juga. Oh, berarti Bang, boleh dikatakan Bang Andi yang Ini yang keduanya. kedua, Bang Thomas? Untuk keliling Indonesia, untuk sampai Merauke ini yang pertama. Ini yang pertama ya Bang ya, tapi tetap basicnya memang sudah senang bersepeda ya Bang ya. Oke, bersepeda mungkin pastinya kalau sudah bersepeda itu bakal ada pengalaman nih. Pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan selama berkeliling Indonesia mungkin ada, pastilah. Tiap daerah memiliki khas tersendiri, cerita tersendiri. Mungkin kita yang supaya enak ini yang manis-manisnya dulu kali ya. Iya, manis-manisnya. Karena yang di belakang ini suka yang manis-manis dulu katanya Bang, yang pahit-pahit belakangan. Yang suruh tepuk tangan siapa weh? Yang manis-manisnya dulu Bang, biar yang pahit-pahitnya tambah berkesan. Nih, Bang Andi, Bang Thomas bersepeda di setiap daerah itu yang manis-manisnya gimana nih Bang? Ketemu yang manis-manis di warung mungkin. Kalau saya emang penikmat sepeda gitu, maksudnya emang penikmat kayuhan gitu ya. Jadi maksudnya emang kalau menurut saya tiap daerah itu ada khasnya masing-masing gitu ya, ada karakternya masing-masing, dan saya pikir itu bagus semua gitu, bagus semua, dan teringatlah di memori saya gitu ya. Selain juga emang saya catatkan secara rapi di Instagram saya gitu. Oh, di Instagram. Karena saya emang bukan ciri ya. Jadi emang saya itu melakukan perjalanan itu selain untuk emang perjalanan saya ingin perjalanan saya itu terekam perharinya. Oh, begitu. Jadi kalaupun ada yang ingin melakukan perjalanan, kalau emang mereka bisa lihat tuh bisa lihat rute saya, bisa lihat saya di mana perharinya gitu. Oh, jadi memang diabadikan Ya. di IG ya tadi Bang ya? Ya, di Instagram. Ya? Instagramnya apa nih Bang kalau boleh tahu nih? Biar rekan-rekan Maruda ya. 5K Sumatera LOOP. Maka Sumatera 5. Oh, 5K ya? 5K. Maksudnya itu 5.000 kilo. 5.000 kilometer. Sumatera Loop. Oh, Sumatera Loop. Nah, rekan Marudai yang ingin melihat perjalanan Bang Thomas nih dari mana-mana saja atau rute-rutenya, jangan lupa nih di follow Instagramnya 5K tadi ya Bang ya. Sumatera Loop ya, LOOP. Silakan cari di Instagramnya. Bang Andi, pengalamannya apalagi tadi dikatakan ini yang sudah yang kedua nih Bang Andi. Yang paling berkesan apa Bang Andi? Mungkin pernah di suatu tempat ada yang paling berbeda di antara tempat-tempat lainnya? Kalau saya pribadi yang berkesan sih setiap perjalanan, setiap momen kan Berbeda ya? berbeda-beda. Nah, lebih ke lain tempat, lain sana nuansa. beda-beda gitu. Oh, Lain seperti nuansa itu. dan lain waktu, lain nuansanya gitu aja sih. Tapi rata-rata welcome semua ya kemanapun tempat yang disinggahin. Oh ya, saya sempat terpikir ya. Maaf nih kalau agak sensitif ya, bukan sensitif dalam artian kurang bagus. Preparingnya itu gimana nih Bang? Baik dari pendanaan ataupun persiapan tentunya di jalan kan jauh nih keliling Indonesia, persiapannya tentu harus matang. Perlengkapan baik itu dana dari segi kesehatan atau perlengkapan sepeda gimana Bang? Prepare-nya itu. Kalau saya pribadi, saya itu melakukan perjalanan memang terkonsep gitu ya. Pada perjalanan pertama saya ke Sumatera itu disesuaikan dengan budget yang saya punya. Oh, jadi gitu. saya misalnya punya duit berapa gitu ya.
dengan perjalanan sekian kilometer, terus biaya per hari berapa itu udah terencana. Udah dikalkulasi dulu Sudah ya, Pak, dikalkulasi ya? dan oh bisa nih gitu ya, ya udah jalan. Tapi untuk dan itu saya bisa lakukan sendiri waktu itu. Nah, tapi untuk perjalanan kali ini kami ini sebenarnya dua tipe yang berbeda 180 derajat. Gimana nih tipenya maksudnya? Jadi saya itu yang terkonsep. Nah, Mbak Andi ini mungkin yang lebih Cowboy jalan gitu. apa adanya gitu ya. Ya. Lebih cowboy gitu ya. Betul. Tapi kita combine dengan sebagian cara saya dan sebagian cara dia. Oke. Karena memang kalau saya ini pertama kali saya gue tandem. Mungkin kalau beliau nih udah pernah gue tandem gitu. Kalau saya belum. Jadi saya pikir bukan masalah fisik yang harus disamakan, tapi lebih ke chemistry. Jadi prepare-nya saya itu lebih ke prepare bagaimana tingkah pola dia sehari-hari gitu ya. Bagaimana supaya saya tahu dia bad mood-nya lagi seperti apa gitu ya. Dan dia juga tahu saya orangnya seperti apa, lebih ke situ. Jadi kalau fisik menurut saya masing-masing. Kalaupun ibaratnya jadi lebih ke kalau yang misalnya yang kuat itu ya harus lebih mengalah gitu ya. Kalau menurut saya ya. Karena seperti itu. Nah, ya seperti itulah persiapan, dan kami sebelum berangkat ini kami udah tinggal bareng sebulan sih. Sebulan sudah tinggal bareng ya, biar cocok chemistry tadi ya. Lebih ke situ. Iya. Oke, sedikit notabene ini bersepedanya tadi abang bilang tandem ya. Berarti satu sepeda? Oh enggak, maksudnya bukan, tandem partner ya, bukan tandem sepeda tandem kayak yang dulu ya bang ya. Oke, seperti itu. Dukungan keluarga selama ini bagaimana? Mungkin dari teman-teman di tempat masing-masing mungkin awal-awalnya itu gimana bang? Wah ini kayak macam nggak ada kerjaan atau bagaimana, itu udah biasa nggak bang seperti yang kayak gitu-gitu itu? Sebenarnya kalau untuk perjalanan saya pertama benar mandiri ya. Dan kami pun sebenarnya perjalanan kali ini tadinya niatnya mandiri. Tapi setelah saya pikir kalaupun ada yang mau menggandeng ya kami senang gitu ya. Dan akhirnya beberapa kawan memang menggandeng. Jadi ada beberapa sponsor juga yang menggandeng gitu ya. Dan terutama kalau dari instansi itu ada BNN ya, BNN itu menggandeng kita. Akhirnya disisipkanlah misi, sekalian misi war on drugs itu gitu. Oh sekalian misi war on drugs. Kenapa ya, kita itu di perjalanan kali ini mungkin ada beberapa teman pernah sering lihat gitu, kita mampir ke kantor-kantor BNN gitu. Oh iya. Jadi emang kami mampir ke kantor BNN di setiap kantor BNN yang kami lewati, karena memang yang serute aja, kalau yang di luar rute kami nggak mampiri gitu. Oke, siap. Bang Andi nih, yang nggak enak selama perjalanan ada nggak bang? Yang nggak enak. Handphone rusak. Handphone rusak kata. Rusak sih. Sebelum saya ini juga, saya waktu jalan sendirian dulu tanpa handphone. Oh gitu ya. Cuman saya memang mainnya ya udah gitu aja. Ya udah gitu aja ya. Karena dulu lempang aja ya. Karena sebelum perjalanan ini berdua, perjalanan saya sendiri itu saya memang nggak pernah saya konsep ya. Adanya uang berapa, apa adanya ya udah berangkat jalan gitu. Jadi nggak ada istilah yang nggak enak tuh, nggak ada istilah. Bikin enak aja semua. Wih, keren, bikin enak. Bang Thomas, yang nggak enak nih Bang Thomas, apalagi perdana nih. Kalau saya sih jujur ya, kalau saya ini tandem pertama. Berasa nggak enak itu kalau tandem lagi uring-uringan gitu. Itu berasa gitu. Menurut saya itu seperti ada rasa, aduh gimana cara ngobatinnya. Dan saya rasakan ketika memang di Instagram juga saya post. Karena dia ini berapa kali handphone rusak kemarin.
2 kali rusak. Dan itu ya saya bisa ngerasain jadi sebenarnya uring-uringan. Iya. Oh. Akhirnya kemarin kan udah berhasil benar. Dan udah ceria lagi. Iya. Jadi saya ke situ gitu, lihat wah ini tandem gue lagi uring-uringan, itu berasa. Gitu. Saya pikir ya udah pelan-pelan gimana caranya supaya ini. Ya, saya selalu bilang sabar. Yaudah nanti kalau emang ada kesempatan kita benerin gitu kan. Oh gitu. Dan akhirnya udah, karena dari mulai Palangkaraya udah rusak gitu kan. Oh lumayan jauh ya. Berasa, karena saya juga kadang keluarin handphone, pengen mainin handphone gak enak sama dia juga. Dia kan bisa ngapa-ngapain diem kan. Saya main handphone asik-asik gitu. Itu berasa, jadi saya harus ngerti itu juga gitu kan. Jadi emang, oh yaudah. Ya sebisa mungkin inilah saling ngerti juga. Mungkin dia tahu juga kalau saya lagi bete gimana, lagi marah-marah gimana gitu ya, misalnya lagi nggak enak. Ya sebisa mungkin saling ngerti aja. Pokoknya yang saya coba pesan dari awal berangkat itu, saya bilang kita pergi sama-sama, pulang sama-sama, apapun yang terjadi. Gitu. Nah, seperti itulah. Jadi abang lebih mikirin gak enaknya itu bukan urusan di luar ya bang bukan. Lebih ke tandem saya. Iya. Kalau saya di luar saya pikir kalau faktor luar itu selama tandem masih selama partner saya pikir enggak. No problem memang ya. Tapi kalau udah di internal kita, nah itu yang bahaya. Betul sekali. Setuju banget. Kalau sudah di dalam nggak enak ya, yang lain-lain jadi nggak enak ya bang ya. Oke. Saya juga penasaran nih bang, kalau misalkan di perjalanan, maaf nih, kan malam, kadang-kadang tengah malam atau gimana, ketemu hal-hal yang kriminal bisa nggak bang? Kebetulan kami memang dari awal kita udah niat nggak goes malam ya. Oh, jadi memang dihindarin gitu ya? Batas jam aktivitasnya itu memang di angka jam 5. Jam 5 atau maksimal sore ya? Atau maksimal maghrib. Itu sudah maksimal. Itu udah maksimal. Jadi saya lebih mikir ke bahaya ininya sih. Mobil. Lalu lintas. Oh iya. Gitu. Takut juga sama mobil. Jangan malam nggak kelihatan, kita kan dilibas aja. Tapi untuk kriminal alhamdulillah nggak ada. Kriminal Alhamdulillah aman. Kalimantan cukup relatif aman ya. Aman dan damai. Saya herannya tuh saat di Palangkaraya sampai di Banjarbaru, Banjarmasin sih. Sampai kemarin tuh motor ditaruh di luar, kunci taruh di juga mana-mana. Di Palangka kita diinapkan di Wisma. Itu ada motor parkir tiap malam ya. Motor parkir di depan dan itu nggak ada pagarnya. Nggak ada pagar. Wisma. Kunci nyangkut mulu. Saya bilang, ini kalau di Jawa atau Sumatera udah selesai hilang ini. Itu kebiasaan dia tuh bang. Tuh. Kalau motornya tuh selalu kebiasaan itu. Habis ya. Apa? Oh jangan bocor keluar. Nanti diincar. Sama jarang banget dengar suara klakson. Iya benar. Ya. Selama kami dari Kumai, dari Pangkalan Bun sampai sekarang di sini di Sungai Hulu Utara, jarang sekali dengar klakson. Paling cuma 5 atau jarang. Sehari itu paling nggak pernah sehari ada yang nggak pernah sama sekali. Nggak ada yang tak. Ya nggak ada. Pokoknya keren lah. Mudah-mudahan keren terus ya bang. Dan orangnya juga ramah-ramah gitu. Kalimantan nih? Kalimantan. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Itu paling ramah tuh yang putih-putih itu. Senyum terus dia. Oke, tadi kriminalnya udah, alhamdulillah nggak ada. Ini yang paling ditunggu-tunggu sama kameramen nih pertanyaannya nih bang. Horornya ada nggak bang? Nah, sama ini dulu deh kalau horor deh. Nah ini kita biasanya nih. Sama yang orang buta. Kan ada cerita biasanya. Tapi saya sih itu ya horor begitu mikir ya. Begitu di jalan sih saya nggak mikir, maksudnya nggak terlalu mikirin. Tapi saya pikir oh iya mistis kayaknya. Ya saya di Kalimantan ini belum ketemu, tapi mudah-mudahan nggak ketemu. Tapi di perjalanan Sumatera itu sekali dari sekian ribu kilometer pas mau pulang itu ya sekali aja itu. Ada, tapi waktu saya melintas pun saya nggak kepikir, maksudnya ya udah saya permisi gitu, maksudnya lewatin. Tapi begitu lewat saya mikir,
oh iya nggak mungkin juga, tapi ya kayaknya bukan orang tuh gitu. Tapi siang loh itu. Siang ya, Karena Pak, kan saya nggak pernah gue semalam. Gitu. Jadi kalau ceritanya lengkap kan nih? Lengkap dong. Itu dia garuk-garuk tuh, dia benar. Ayo. Jadi saya itu pas rute pulang, udah sampai Sabang, udah mau masuk ke Lampung, udah masuk ke Lampung juga. Jadi lintas barat. Mau masuk karena jalan lintas di Sumatera itu ada beberapa jalan lintas yang emang harus melintasi Taman Nasional. Oh iya. Nah ini saya mau masuk ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan waktu itu. Posisi tanjakan lah lumayan panjang gitu ya, lumayan panjang. Saya lagi gas pelan-pelan. Saya dari bawah saya udah dengar suara gamelan. Wih, gamelan Jawa. Iya. Tapi kan emang kalau di Lampung banyak juga lah orang Jawa gitu ya. Oh gamelan Jawa. Udah mendekat, akhirnya kelihatan ada satu sosok yang saya pikir tadi boneka entah orang-orang sawah entah apa, tapi bukan di sawah, posisinya di tebing gitu, tapi kayak boneka tuh kayak gitu ya. Joget-joget lah, kelihatan tangannya joget-joget. Makin deket ternyata itu anak kecil lagi duduk nari, belakangnya nenek-nenek. Tapi yang saya bingung itu di situ itu nggak ada sound system. Dan kalau handphone juga saya nggak lihat handphone, yang jelas sound system nggak ada. Tapi kalaupun handphone, kenapa kok suaranya kencang gitu ya, dari bawah udah kedengeran, entah bawa angin saya juga nggak ngerti lah. Yang jelas pokoknya nggak ada sound system atau nggak ada yang main gamelan gitu ya. Tapi saya lihat mukanya, maksudnya anak kecilnya pun saya lihat itu saya yakin buta karena matanya putih semua. Yang anak kecilnya, yang neneknya itu merem. Oke, Bang Thomas, lanjut nih. Tadi neneknya buta. Nenek buta. Ya, jadi apa tadi? Ya pokoknya gitulah ya, udah sampai dekat ternyata ya saya nggak lihat itu semua gitu ya. Ada sound system atau apa, tapi suaranya dari jauh udah kedengaran. Tapi saya lihat ada ini di samping nenek itu ada toples kaca gitu. Isinya duit. Oh, saya pikir ngamen berarti dia gitu kan. Ada suara musik gitu, joget-joget itu cucunya kayaknya sih ya, nggak mungkin anaknya kayaknya, soalnya nenek sama anak kecil. Saya sempat kepikiran mau kasih gitu, cuma posisi saya nanjak, kiri saya jurang gitu ya, mereka posisi di tebing, harus nyebrang di kanan. Pengen ngasih ribet, saya mesti berhenti dulu gitu kan, lagi tanjakan panjang. Akhirnya ya udahlah biar orang yang kasih. Terus saya permisi aja. Saya sempat ngomong gitu ya, suara pakai suara gitu. Permisi nih gitu kan. Terus dia ya tetap ini aja, tetap joget cuek lah. Udah. Jadi di ujungnya tanjakan itu belok ke kanan. Jadi lebih gitu. Nah, pas saya habis lewat itu nenek, ternyata dari atas itu mobil, saya masih ingat mobilnya itu mobil minibus. Ini boleh sebut merek ya, maksudnya Grand Max ya, Daihatsu Grand Max itu kencang dari atas. Saya pikir, saya langsung kayak, kalau gua nyebrang bisa tabrak tuh tadi gitu kan. Akhirnya ya udah, saya belok kanan, udah nggak kelihatan, udah lewat itu nenek terus. Nah suara musiknya hilang tuh, hilang. Saya sempat penasaran gitu, maksudnya, kok hilang suaranya gitu kan. Sempat penasaran pengen tapi udahlah biarin deh gitu kan. Cuma udah akhirnya saya capek juga kan, gue nanjak terus tuh. Akhirnya saya berhenti di ada satu titik tuh saya berhenti. Udah saya ngerokok gitu ya, ngerokok santai dulu gitu. Terus saya mikir, itu nenek ngapain, ngamen jauh banget karena nggak ada rumah penduduk, nggak ada rumah penduduk. Udah gitu itu dua-duanya buta. Saya pikir ngamen jauh-jauh amat gitu. Orang bukan ya gitu kan, maksudnya sempat kepikiran dia acting buta. Iya, dia naik angkot gitu ya. Terus akhirnya ya udahlah saya abaikan. Jadi emang saya itu dari niat di setiap perjalanan ya, saya selalu niat itu apabila saya nemuin hal-hal yang aneh, saya nggak akan foto emang. Jadi ya biar saya diceritakan boleh gitu ya, diceritakan saya tahu, tapi saya nggak mau ambil gambar.
begitu juga di perjalanan ini. Jadi emang ya takutnya mengganggu lah gitu, mengganggu saya atau mengganggu perjalanan malah nantinya. Jadi Emang nggak mau dipoto-foto ya gitu ya. Akhirnya udah saya sampai pemukiman, saya nginap di daerah Tanggamus di namanya Desa Semaka. Itu kebetulan nginap di paman salah satu teman saya dari Bengkulu. Udah saya cerita di situ kan, saya ketemu pengamen itu, terus pernah lihat apa enggak gitu, ibarat ceritalah perjalanan. Ya enggak pernah lihat gitu kan. Terus ya udah ya mending gitu Mas katanya. Kalau ada apa-apa udah abaikan aja katanya. Soalnya takut malah kenapa-napa gitu. Iya. Udah tuh berlalu ya cerita temen ada saya cerita misalnya ada kalau emang ada yang nanya gitu saya cerita ada temen yang nanya juga kebetulan dia lagi main ke daerah Bengkulu waktu itu ya terus nanya katanya emang sering di situ katanya suara gamelan itu tapi nggak pernah tampak orangnya. Iya. Nah kalau saya ngelihat kan gitu. Wah temen lu berarti bisa ngelihat tuh waktu diliatin katanya. Iya. Diliatin gitu. Wah saya pokoknya siang-siang tapi itu jam setengah 2 Iya siang. berarti lu sakti. Udah. Tapi itu aja sih perjalanan saya Itu ya, pengalaman yang saya apa? alamin. Itu aja itu pun Si nenek dari Gua Hantu. si nenek dari Taman Nasional Kalimantan Selatan. Kita makanya lah tadi ya Bang ya. Di sebelum masuk Taman Nasional kalau dari arah Bengkunat dari arah Bengkulu itu. Kalau Bang Andi yang horor-horornya? Kalau yang horor-horor sih banyak, tapi yang dikit aja lah ya. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Kelamaan. Salah satu contoh ya Bang. Salah satu contoh waktu saya pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan itu saya kan masuk di Pontianak dulu. Pontianak. Di era tahun 2000-an, 2020. 2020 itu saya kan arahnya ke atas nih, arah ke Aruk, PLB Aruk. Nah, itu ada satu daerah yang katanya orang itu memang ada daerah kampung Jin, memang kampung Jin. Nah, cuman karena kita nggak tahu di mana, nah status itu memang kami kan ngelewatin memang buka jalur yang memang nggak pernah di jalur lintasin sepeda gitu. Jadi kami masuk hutan ke luar hutan gitu kan, dari buka jalur sendiri gitu ya Bang ya. Kecamatan masuk kecamatan gitu kan. Dan itu pernah saya dengar waktu mau maghrib ya, itu suara-suara kayak hutannya tuh macam hidup Bang. Jadi aransemen suara-suara tuh ada terus itu. Itu pada status masih jam 4 sore. 4 sore ya? Nah, dan saya di depan dan teman saya itu di belakang. Nah itu semakin lama kok perasaan hati ini kayak semakin wah ada apaan gitu. Ya cuman itu aja sih ya, tapi karena juga statusnya kita juga hanya numpang lewat ya lewat ya udah di loskan aja gitu, cuekin aja ya. Cuman itu sih kalau untuk di daerah Kalimantan. Kalau yang selebihnya sih banyak tadi ya Bang. Banyak, ntar kepanjangan ntar sampai subuh nanti kita. Sampai subuh ntar podcastnya malah. Nanti kita bikin podcast tersendiri untuk itu Bang. Khusus horor ya Bang. Khusus horor seperti itu. Oke, mengingatkan kembali untuk rekan-rekan Marudai Podcast, jangan lupa di like dan di subscribe channel Marudai Podcast, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @marudai_podcast, dan juga pendukung kita untuk Apindo Hulu Sungai Utara, dan tentunya juga @officialsuhu community. Itu ada di media sosial kita ya. Sambil santai Bang, mungkin diminum-minum dulu juga boleh kopinya. Seadanya saja kita di sini. Ya, rekan Marudai Podcast, jangan lupa tadi saya bilang sekali lagi untuk pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan juga share atau komen. Dan juga mungkin ada konten-konten apa yang ingin kita ungkapkan atau kita angkat di episode selanjutnya, dipersilahkan nanti di channel kita di Marudai Podcast. Oke, Bang Andi dan juga Bang Thomas, ini kan setelah selesai keliling Indonesia nih rencananya. Kalau ini kelar, apa ada keinginan nih? Mungkin menambah jam terbangnya lagi, bersepeda ke luar negeri mungkin, atau targetnya kemana mungkin seperti itu Bang setelah ini kelar nanti? Kalau saya
terus terang masih harus mengejar beberapa daerah Indonesia dulu yang masih belum gitu ya. Yang masih Kayak belum ya? jadi masih di Indonesia aja dulu. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk keluar dan bersponsor, kenapa enggak gitu. Gitu. Sikat aja ya, Sikat Bang. aja. Bang Andi juga tentunya ya. Mungkin karena memang udah jadi pekerjaan bang. Karena saya mungkin kalau kayak abang, kalau capek dengan kerjaan mungkin ada hobinya gitu kan. Iya. Nah, kalau saya pribadi hobinya saya jadi buat kerjaan. Pekerjaan gitu ya. Kalau saya nggak ikutin hobinya, Ngapain gitu ya? Bingung juga ya untuk gitu. Oke, jadi mungkin nanti ya kalau mudah-mudahan ada kesempatan, Ya. kenapa enggak ya bang ya? Pernah ke luar negeri mungkin bang Andi sejauh ini di luar dari Indonesia pernah ada mungkin? kalau keluar dari Indonesia saya pernah bang, tapi cuman Berapa langkah? aja bang. Perbatasan. Asal Indonesia Malaysia gitu ya? Dan- Indonesia, Papua Nugini. Dan untung masukin kaki nggak ditembak. Iya benar. Luar negeri juga itu ya bang ya, pasti ketemu perbatasan. Oke, ini oh ya ini pas datang ke Amuntai ini bang, ya, ada berapa orang sih sebenarnya rombongannya? Berdua aja atau Berdua mungkin aja. Berdua aja. memang murni Yang berdua aja ya? Kami itu kemarin berangkat agak banyak. Itu nggak agak banyak sih sebenarnya. Ada yang bareng kami itu pas masih di Jawa, ada yang ngantar kami sampai Semarang. Oh gitu. Gitu. Jadi beberapa teman ikut gitu ya sampai Semarang. Begitu kita nyebrang ke Kalimantan ya mereka pulang. Oh gitu. Berdua. Dan Lanjut di akhirnya- Kalimantan ini berdua. Ketemu kita di Amuntai ya, Bang, Ya. ya. Pasti pertama kalinya nih lihat Amuntai. Karena dulu orang-orang bilang, wih Kalimantan Selatan. Serem gitu bang. Serem. Hutan semua. Hutan semua. Padahal enggak. Yang sepi tapi Kalteng sepi mas. Iya, lumayan sepi kalau di sana. Lumayan sepi Kalteng. Kalau bilang anu Kalimantan hutan semua dan orangnya gimana ya itu orang yang nggak pernah kemari bang. Iya, betul sekali. Orang kota nggak pernah. Kalah sama abang berdua ya kan. Katanya orang Kalimantan suka makan orang gitu kan. Itu dulu sih dulu. Oke. Ini terakhir nih bang, ada pesan nggak nih mungkin untuk para teman-teman lain yang sehobi dan juga sedang bersepeda keliling-keliling, mungkin ada pesan-pesannya nggak nih? Siapa tahu karena podcast kita hari ini jadi termotivasi nih mereka, ini abang berdua keliling Indonesia pengen gabung, siapa tahu nanti lepas dari Amuntai bang tiba-tiba banyak yang ngikutin. Mungkin ada pesan-pesan atau gimana bang untuk rekan-rekan pesepeda, karena di sini komunitas orang bersepedanya lumayan banyak juga sih kan. Iya, sih, banyak. Gimana bang, ada pesan nggak bang? Ya bersepeda lah gitu. Maksudnya emang kami membawa pesan juga Indonesia bersepeda gitu ya. Jadi emang ya bersepeda meskipun itu tidak jauh gitu aja. Tetap bersepeda. Tetap ya? bersepeda. Memang sehat sebenarnya. Ya. Bang ya. Bang Andi, ada pertanyaan nggak? Kalau pesan saya sih apapun pekerjaan Anda, apapun pekerjaan kalian semua, sempatkanlah berolahraga sepeda biarpun hanya 1 jam. 1 jam. Karena sebentar itu ya bang, ya? Sempatkan saja. Sempatkan bersepeda walaupun hanya 1 jam karena saya pribadi saya rehabilitasi dengan sepeda. No. Nah, karena saya kanker Ya, ada darah info. stadium 4. Ya, untuk Nah, motivasi ini- juga nih. Ada motivasi nih sebenarnya kanker darah stadium 4 ya bang. Karena saya rehabilitasinya enak saya di badan karena saya sepedaan. Oh gitu. Nah. Kondisi sekarang gimana bang? Kondisi sekarang ya Jadi berkurang ini berkurang intensitas kambuhnya itu berkurang. Oh. Saya berolahraga dan saya juga berkonsumsi obat yang hanya ada di sini. Ya, Ya, insya Allah saya ya sekarang ya masih enjoy aja sih. Iya, benar. Ah iya, ini dapat obat itu di sini salah satu obatnya apa akar bajakah itu. Oh iya, kayu bajakah. Kayu bajakah, Kayu ya. bajakah. Hanya Ya. ada di sini kan. Ah. Saya minum itu dari 2018 saya minum itu. Dari 2018. Dapatnya awalnya memang pas Dapat dikasih atau teman. Dikasih teman ya. Dikasih teman dan saya konsumsi kok berkurang, intensitas saya kambuh itu berkurang dan daya tahan tubuh saya tuh agak sedikit Naik ya. Naik, gitu.
ditambah bersepeda tadi biar sehat. Nah, ini motivasi nih buat rekan-rekan, artinya kata Abang Andi tadi, sempatkanlah bersepeda walaupun cuma 1 jam sehari, jangan cuma dikit-dikit naik motor ya Bang ya, beli gula ke warung depan naik motor. Ada baiknya jalan kaki atau bersepeda, benar. Nah ini Bang Andi tadi baru kita tahu nih, ternyata apa tadi Bang, kanker darah stadium 4 ya Bang ya. Nah ternyata alhamdulillah berkat bersepeda dan juga rempah-rempah alam yang ada di Kalimantan, kata Bang Andi, akar kayu bacakah seperti itu. Mudah-mudahan fit kembali ya Bang ya. Amin. Kita doakan dan mudah-mudahan bersepedanya makin lancar aja di setiap perjalanannya, dan juga kita tentunya di sini mengucapkan terima kasih nih Abang berdua mau datang ke sini dan juga mampir nginep di sini. Tadi malam kita enjoy juga ya Bang ya. Mudah-mudahan ini menambah tali persaudaraan lah antara Abang berdua sama orang-orang di Amuntai, khususnya yang terwakili sama rekan-rekan yang ada di studio Suhu Community ini. Nah, tentunya banyak saudara ya Bang ya, udah keliling Indonesia pasti ada tempat-tempat. Mungkin dari abang-abang ada pertanyaan lain atau apa? Katanya tadi mau ada yang ditanyakan. Saya yang nodong nih Mas. Jangan lupa buat teman-teman Amuntai, kita besok berangkat dari Amuntai siang hari yang mau ikut goes arah ke Tabalong. Jangan siang, pagi lah. Oh pagi, Pagi. Pagi ya Bang? Pagi. Ya. Siang pada males keluar kalau siang, udah panas gitu ya. Oh berarti besok rencana sudah Besok rencana mulai udah start lagi ya Bang mulai ya? berangkat. Rute selanjutnya ke arah mana? Tabalong. Ke arah Tabalong. Tanjung ya? Tanjung ya. Lanjut Nah, lagi. buat teman-teman yang mau follow Instagram kita, teman saya 5K Sumatera Sumatera lalu. lalu dan saya sendiri Andi Famarle. Nah, jangan lupa juga di follow, iya di follow. Di follow pokoknya harus Pokoknya di follow ya, biar tahu rutenya. Tadi kata Bang Thomas kan rutenya perjalanannya. Mau tanya-tanya di situ juga boleh. Oke, Bang Thomas, Bang Andi, terima kasih banyak untuk waktunya. Walaupun cuma sebentar, tapi tadi ceritanya udah macam-macam. Juga ada motivasi dan ada pesan-pesan untuk rekan-rekan semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih untuk kesediaan Bang Andi dan juga Bang Thomas telah berhadir di studio kita di Marudai Podcast dan juga di studio Suhu Community Hulu Sungai Utara. Rekan-rekan Marudai Podcast, itulah tadi tentunya juga sudah bisa dicerna oleh rekan-rekan semua. Pesan-pesan apa yang ada dari penyampaian abang kita berdua di kesempatan pagi, siang, malam, ataupun sore hari, kapanpun Anda menonton podcast kami ini, semoga saja bisa menambah inspirasi dan tentunya menambah pengalaman kita berdua. Saya Reja mengucapkan terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Dan apabila ada ingin hal-hal yang ingin lebih kita ungkit lagi di Marudai Podcast, silahkan komen di channel kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.